Saudaraku sekalian, setelah 40 hari kita merayakan Paskah. Hari ini Yesus naik ke surga. Inilah iman kita. Dan kenaikan ke surga terjadi karena Yesus mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Jadi kenaikan apapun hidup kita tidak bisa dilepaskan dari salib. Kalau kita sukses, semuanya berjalan baik, yang manaan selai, sampai manaan papat, kita semua gampang, Tuhan terima kasih. Tapi ketika semuanya tidak sesuai dengan rencana, sudah pacaran 5 tahun kemudian putus, apakah seandainya Bapak Ibu mengalami itu mengatakan Tuhan terima kasih? Ada yang bisa begitu? Dan saya pernah mendampingi orang yang sudah pacaran 8 tahun dan putus. Yang perempuan kebetulan ketemu saya, Romo tahu sakitnya sampai di kepala. Oh tahu, saya bilang gitu. Terus kenapa sakit? Saya mau bunuh diri saja, bunuh saja minum bagon, ngapain? Terus dia bilang, kok Romo begitu? Kamu yang tidak beriman. Ketika sesuatu gagal terjadi, apa yang kita pikirkan? Bahwa itu bukan rencana Allah. Semestinya kamu bersyukur kamu putus. Artinya dia bukan jodoh yang pas untuk kamu. Dan pola pikir demikian, kita mesti memandang ke atas bahwa Tuhan Maha Kuasa. Maka mintalah sama Tuhan. Terus caranya bagaimana? Dalam iman Katolik, kehadiran Yesus yang nyata ketika Ekaristi dirayakan. Coba, saya minta kamu selama seminggu, 2 minggu, sebulan, tiap pagi misa. Dan betul pada minggu yang ketiga dia datang dengan satu pemuda yang ganteng, yang sangat, siapa ini? Ini kami kenal Romo, pacar yang baru. Baru dia percaya apa yang saya omongkan. Dan kenaikan kerap kali kita berpikir memandang ke atas, yang sukses. Gagal bagaimana? Dan pergilah dan baptislah mereka dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika dibaptis Ibu sekalian, kita diberikan nama yang baru. Saya nama kita Iwayan Grandong dan Matius Wayan Grandong, kan begitu. Namanya dulu Koncreng, jadi Martina Niluh Koncreng. Kenapa ada nama depan itu? Dengan permandian diharapkan terjadi perubahan transformasi, sehingga ditanya apakah Anda bersedia melawan hal yang tidak baik, perjudian dan hiburan yang tidak sehat. Ya kami sanggup Romo, ulang lagi sanggup. Baptis, besoknya langsung terjadi apa terjadi? Bahwa kerap kali yang sekarang kita kena semua pegang handphone yang namanya judi online, tagihan online, pinjaman online, kerap kali menyengsarakan banyak umat. Saya nggak tahu apakah ada di Palasari, yang saya tahu di Tuke sampai tanahnya habis dijual hanya karena dia mengharapkan dapat beli banyak judi online kah, judol itu dia pasang berapa namanya slot kah, pancing semua. Semakin karena begitu sekalian, kenapa dalam belum dibaptis ditanyakan apakah Anda bersiap tentang perjudian? Yang jahat bukan perjudian itu, tetapi ketika Anda mulai berjudi, kekuasaan Lucifer semakin merasuki. Ayo terus menang cepok kalah pangsiu. Dan saya cari di Google tadi malam, apakah ada orang yang kaya karena berjudi? Sampai sekarang belum pernah ada. Yang bangkrut, yang berantakan keluarganya banyak. Kenapa? Itulah kekuatan negatif justru hadir ketika tadi perjudian. Artinya orang yang cari gampang, orang tak mau kerja. Pangenggal sugih, ya mungkin caro di Malang Selatan itu ke Gunung Kawi kuna ada, saya nggak tahu. Teh nengah ada Gunung Kawi. Kebau ke raga kemo negak Mesilo itu. Gede apa, gede pes, kode banget tapi saya belum pernah dengar itu. Ada satu kali saya pernah cerita bukan bagaimana seorang ibu muda yang saya jumpai, dia mencari pesugihan. Tahu pesugihan? Kekuatan negatif agar dia bisa berjualan, bisa laris, biar nyual misalnya nyual beguleng bengu laku masih. Kenapa? Kuat negatif itu.
Yang lain lagi, ada lagi mengalih panggil jegek kena aku nih. Oh, jegek aku nih. Kerja ngalih. Itu semua kekuatan negatif yang merupakan musuh dari iman Katolik, musuh kenaikan. Dan bagaimana caranya agar kekuatan Yesus yang bangkit ini merasuki saya dan Anda? So, di Palasari ini kita sungguh-sungguh menjadi umat yang benar-benar bisa diandalkan. Nah, karena nanti setelah 10 hari, nanti mulai besok sampai nanti hari Sabtu depan, kita akan mengadakan novena Roh Kudus. Dan bagaimana cara novena itu? Novena Roh Kudus yang selama saya jadi imam selama 2 tahun, kita buat waktu misa harian. Yang bertugas saya siapkan, begitu masuk lagu, pakai lagu Penny Creator, lagu tentang Roh Kudus atau Madah Bakti nomor 448 berapa tuh saya tahu, atau 49 atau puji syukur. Kita misa situ karena ini dalam konteksnya misa itu yang paling sempurna. Pada bagian akhir penutup itu ada doa novena, ada di puji syukur nomor 92 kalau gitu. Itu ada yang hari pertama, hari kedua semua. Jadi saya mengundang semua umat di Palasari selama mulai besok sampai Sabtu depan kita novena Roh Kudus. Artinya sebagai kita mohonkan bahwa ya mungkin kita kan, apalagi kita mungkin di rumah sendiri, hidup kita tegak jalan nongnya tuh nyatu kan, kemudian kan agak bisa apa man romo apa sih mana. Tapi jangan lupa ketika misa dirayakan, Yesus yang Anda dengar dalam Injil menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang perempuan yang pendarahan disembuhkan, hadir nyata dalam Ekaristi. Jadi ketika Anda melakukan Ekaristi, yakinlah itu. Nah, bagaimana agar semangat ini bisa tumbuh dalam hati kita? Semangat apa yang perlu kita kembangkan? Ada kisah begini, seorang ibu yang hidupnya sederhana tiap hari, dia menjual tempe selama 20 tahun. Anaknya bisa sekolah, bisa makan, semua dari usaha ini. Dia sangat mahir bagaimana caranya membuat tempe, adonannya bagaimana. Pada satu titik dia bangun pagi, yang begitu mahir, tempe belum menyatu. Tempe masih samrak, kedelai masih gede-gede, belum menyatu, jamurnya belum bagus. Tapi dia harus berangkat ke pasar. Bayangkan, kalau tidak berarti keluarga tidak makan. Sebagai seorang Katolik yang berjualan tempe, dia pegang rosario, Tuhan ini saya gak tahu bencana apa. Dia jalan sampai di pasar. Orang misalnya sampai 2 jam habis hari itu. Orang tempe belum jadi, orang gak jadi beli. Teman-temannya yang mestinya laku lebih belakang, dia habis duluan. Akhirnya temannya pulang semua, ibu ini masih misalnya jam 7 sudah habis. Ini sudah jam 8, jam 9, dia selalu rosario ini. Dia buka masih belum nyatu. Apa sampai tertidur menunggu ada orang yang membeli tempe setengah jadi. Apa yang terjadi? Dia selalu itu pegang rosario itu. Apalagi di bulan Mei, dia doakan sampai mungkin berapa puluh kali diulang-ulang. Salam Maria ulang. Sedih juga. Tertidur ibu ini. Kira-kira jam 11 siang dia dihentakkan oleh tepukan tangan di bahunya. Seorang ibu muda, cantiknya luar biasa, diantar supirnya, mobilnya Mercy E350 itu yang anti peluru itu, mampir berhenti situ. Selamat siang ibu. Kaget dia. Maaf, apakah ibu menjual tempe setengah jadi? Dia lihat, masih utuh jadi. Bagaimana? Kebetulan anak saya mau pergi ke luar kota, dia membutuhkan tempe setengah jadi. Akhirnya dia juga mau gak percaya, tapi ini seperti mimpi begitu. Akhirnya diambil semua, dibungkus semua. Yang biasanya dia jualan hanya 5 juta kalau laku semua, ibu tuh memberikan dia uang 1 gepok itu yang harganya mungkin 25 juta. Ini untuk ibu semua, ambil semuanya. Uang masih baru-baru, kekeh tuh yang masih bawa enak tuh. Dia kaget, bengong gini. Itu cerita. Seandainya dia pulang dengan sukacita. Seandainya ibu itu tidak bertahan, yang saya jam 7 selesai sampai jam 11 dia bisa bertahan, mungkin peristiwa ini tidak akan terjadi. Sehingga dalam merenungkan kenaikan, satu sikap yang bertahan. Kadang-kadang kita bosan dengan pasangan, bukan? Bosan mengajar, bosan mungkin sebagai imam, mungkin bosan sebagai suami, atau bosan sebagai orang baik. Kita kadang cari yang aneh-aneh. Melalui ke tempat yang tidak baik misalnya,
ada sekarang lagi ngetren, kita punya anak-anak SMP, SD ini, mereka kebut-kebutan naik sepeda kecil itu. Ada jokinya berapa? Ada uang mungkin 10.000 itu. Mungkin saya beritahu orang tua anak-anak ini, saya pernah tangkap 5 anak itu sudah standby di sepeda kecil ini. Saya datang, mereka semua macam kasih sign itu masih ada romo, semua pura-pura duduk, semua pura-pura belah HP. Apa romo? Ini tugas dari guru romo. Matamu guru, saya bilang. Pintar mereka. Akhirnya saya beritahu pada guru-guru semua, dan mungkin juga undang polisi, tangkap saja mereka. Tidak pakai apa-apa, sepeda ngebut, kalau jatuh tuh, kalau enggak dia punya burung hancur semua itu. Pasti jalan hancur, pasti kepala hancur. Ngebut semua begitu. Dan itu bagaimana kita punya orang tua? SMA apa romo nak di desa kalau hiburan? Ada yang ngomong begitu nih. Semasa suntik dengan suntikan babi itu. Jika demikian terjadi, ini bagian dari karena pembinaan karakter, bagian dari iman Katolik. Oleh karena itu selama 9 hari ini saya mengundang semua pekak dadong meme yang masih bisa berjalan, datanglah kita novena Roh Kudus dalam misa itu. Jadi yang bertugas siapkan lagu Penikreator, mungkin hari pertama 1, 3, 5, hari kedua mungkin 2, 4, 6 begitu sebentar dulu lamanya. Kemudian pada akhir bawa puji syukur, halaman nomor 92 lagu doa penutup, kita doakan bersama-sama itu. Itu bagiannya, semua kita bisa bertahan. Kadang-kadang cepat bosan kan? Bosan kita main HP. Sepanjang misa kita main HP. Saya beritahu bagi anak-anak siapapun yang main HP demikian minta maaf. Tidak baik itu. Tidak baik. Dan kalian bukan berhadapan dengan robo komang, tidak. Dengan Yesus yang kita iman yang hadir. Begitu main HP, pilihan jelas. Matikan HP atau kita tidak bisa, silakan keluar. Ya. Kita mesti tegas dengan diri sendiri. Kita boleh tegas dengan orang lain, tapi dengan orang lain harus tegas. Tidak. Dan ini adalah sikap bagaimana kenaikan. Pergilah dan ajarlah segala bangsa, dan aku menyertai kamu sampai akhir dunia. Sehingga saya mudah-mudahan pelan-pelan pasti anak-anak kita menjadi lebih baik karakternya, ya. Kemudian peduli pada kebersihan. Itu bagian-bagian yang kecil-kecil yang perlu kita perjuangkan untuk bertahan seperti ibu ini. Bertahan dalam perbuatan yang baik, dalam perkataan yang baik, sehingga pada akhirnya datang Tuhan dihentakkan oleh Yesus yang berkuasa memberikan seperti ibu ini yang hanya jualan 5 juta, kemudian datang yang tidak masuk akal. Itulah cara Tuhan bekerja. Semoga kita semakin diyakinkan untuk mencintai hal-hal yang baik, setia pada hal yang membosankan, setia pada ekaristi, sehingga dengan demikian rahmat ini dimungkinkan terjadi banyak. Saya minta itu orang guru bisa ke belakang sebentar. Ada banyak anak di depan main-main, bisa gak ditertibkan sedikit ya? Sang guru maju, taruh dia ke depan, situ masih kosong, banyak kosong. Amin. Kita berdiri.